Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, salah satu bagian dari rukun iman yang sudah sama-sama kita ketahui adalah beriman kepada para rasul. Dalil-dalil tentang hal ini itu begitu banyak sehingga tidak perlu ada lagi keraguan tentang kewajiban atau keabsahan dari rukun iman yang tergolong atau berada pada urutan keempat ini. Misalnya dalam firman Allah SWT surah Nisa 101 dikatakan, Allah SWT berfirman, fa'aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Juga dalam hadis Jibril yang sangat terkenal disebutkan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun iman, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, juga kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa Rasul adalah utusan Allah SWT yang membawa syariat Allah SWT untuk disampaikan kepada manusia agar menjadi hujjah kepada manusia, menjadi alasan kepada umat manusia nanti di hadapan Allah SWT bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan ini juga menjadikan atau menjadi alasan kehadiran para rasul itu menjadi barometer apakah manusia itu berhak untuk mendapatkan ganjaran atau justru berhak mendapatkan siksaan. Dalam firman Allah SWT disebutkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami menyiksa atau memberikan azab kecuali setelah kami mengutus para rasul. Maksudnya adalah Allah SWT tidak membiarkan manusia itu berada di dunia, hidup, kemudian diuji, kemudian pada akhirnya nanti ketika wafat nanti di akhirat nanti apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka tanpa ada petunjuk, tanpa ada suluh, tanpa ada pelita, tanpa ada cahaya, tanpa ada orang yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Dan karena itu diutuslah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini ada yang menganggapnya sama, tapi ada juga yang, atau kebanyakannya itu menganggapnya berbeda. Nabi itu berjumlah lebih banyak daripada para rasul. Jumlah nabi itu disebutkan dalam hadis itu mencapai 114.000 orang, sementara di antara jumlah itu terdapat sekitar 315 para rasul. Para ulama membedakan atau berbeda pendapat tentang apa perbedaan antara nabi dan rasul itu, tapi boleh jadi pendapat yang paling kuat atau paling terkenal disebutkan bahwa para rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah SWT, kemudian dia membawa syariat tersendiri yang harus diikuti oleh umatnya. Sementara nabi itu diutus oleh Allah SWT berdasarkan syariat dari nabi atau rasul sebelumnya. Jadi dia tidak membawa syariat khusus. Ini yang paling terkenal dari pendapat para ulama, dan yang bisa kita jadikan dalil juga dalam surah Al-Hajj 52 bahwa nabi dan rasul itu berbeda adalah firman Allah SWT, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, dan tidaklah kami utus sebelum kamu itu rasul maupun nabi. Jadi di sini di ayat ini dipisahkan antara nabi dan rasul yang menunjukkan bahwa dua hal yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, apa konsekuensi dari keimanan kita kepada para rasul adalah kita pertama meyakini bahwa mereka membawa apa yang atau membawa risalah dari Allah SWT. Mereka membawa risalah bukan dari hawa nafsu mereka, tapi dari Allah SWT. Kemudian kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lain. Antara nabi dan rasul itu kita tidak membeda-bedakan. Hal ini seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 285, Amanur Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini disebutkan la nufarriqa baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara satupun di antara rasulnya. Kita juga harus menghormati dan memuliakan para nabi dan rasul. Seperti dalam surah Al-Fatihah disebutkan, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Di sini disebutkan tu'azzimuhu, mengagungkan, tuwaqqiruhu, memuliakan. Ini adalah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dimana kita untuk memuliakan para nabi dan rasul. Dan bahkan ketika orang yang menghina atau mencaci maki nabi maupun rasul, itu hukumnya dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia menentang Al-Quran. Dan penentangan terhadap Al-Quran itu dengan penentangan yang sharih itu adalah sebuah kekufuran. Kembali ke tadi bahwa kita tidak boleh membedakan antara nabi dan rasul, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani misalnya, orang Nasara mereka memuliakan Isa alaihissalam namun tidak mengakui Rasulullah SAW, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, bahkan berupaya menyembunyikannya, tidak mau beriman kepada mereka. Begitu juga orang Yahudi, mereka menghormati, memuliakan Musa alaihissalam tetapi tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam, tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus membenarkan apa yang dibawa oleh risalah para nabi dan rasul, tidak membeda-bedakan mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, tidak mencaci maki. Kemudian juga kita harus melaksanakan syariat para nabi dan rasul. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa masing-masing umat itu berkewajiban untuk melaksanakan syariat yang dibawa oleh rasul yang diutus kepada mereka. Adapun kita sebagai umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, maka kita hanya mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena risalah Rasulullah SAW itu adalah penutup bagi seluruh risalah yang ada yang datang sebelumnya. Yang tak kalah penting juga adalah kita harus meyakini, atau wajib buat kita meyakini bahwa mereka ismah, maksum. Mereka memiliki ismah atau maksum dalam menyampaikan wahyu. Artinya begini, mereka bisa melakukan kesalahan yang sifatnya duniawi, tetapi mereka tidak bisa melakukan kesalahan atau terjaga dari kesalahan yang terkait dengan menyampaikan risalah atau menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Jadi pengertian maksum adalah terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu atau risalah, terjaga dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Adapun kekeliruan keduniawian yang sifatnya hal-hal yang mubah, itu adalah fitrah dari fitrah manusia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini, mereka semuanya bersepakat adalah membawa risalah tauhid. Membawa risalah tauhid. Dalil-dalil tentang hal itu begitu banyak. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 19, dalam ayat yang kita semua sudah hafal, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh di sisi Allah SWT adalah Islam. Dalam ayat yang surah Al-Imran ayat 85, Allah SWT berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengharapkan selain Islam itu, mengharapkan agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia nanti di akhirat itu termasuk orang-orang yang merugi. Ini juga yang risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Misalnya Nuh alaihissalam, ketika seperti diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang Islam, yang Muslim. Nabi Ibrahim
Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkata demikian. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Dan ketika Tuhannya berkata kepada dia, Islamlah, masuk Islamlah, berserah dirilah. Maka dia pun menjawab, Ibrahim alaihissalam menjawab, aslamtu, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta, atau Tuhan yang mengatur alam semesta. Berserah diri ini bukan hanya sekedar, di sini bukan Islami yang punya makna bahasa dari berserah diri, tapi yang dimaksudkan sini adalah suatu penyerahan diri sekaligus ketundukan dan mengikut pada agama yang dibawa oleh Allah SWT, yaitu agama Islam. Jadi jangan dibawa kepada semata-mata makna bahasa, karena yang dimaksud di sini adalah semua bermakna istilah, yaitu Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh Nabi dan Rasulnya. Jadi dapat kita tegaskan bahwa Islam merupakan syiar, merupakan risalah yang dibawa secara kompak oleh seluruh Nabi dan Rasul dari awal turunnya diturunkannya Adam ke dunia, ke muka bumi, hingga masa risalah Nabi Muhammad SAW, hingga masa Nabiullah Muhammad SAW diutus. Hakikat Islam itu sendiri adalah ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah SWT, dan kita mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, ketundukan dengan penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketaatan dalam bentuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Oleh karena itu tidak bisa dibawa kepada makna ada orang yang mengatakan saya cukup berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi tidak disertai dengan ketaatan. Dia tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, tidak mau menjauhi larangannya. Dia mengatakan bahwa hakikat daripada orang menjadi baik ataupun orang menjadi soleh itu adalah kebersihan hati, adalah penyerahan diri kepada Allah SWT, pada ketundukan diri kepada Allah SWT. Kita bisa bantah dengan mudah, karena bagaimana mungkin bisa disebut tunduk dan patuh jika dia tidak melaksanakan perintah Allah maupun menjauhi larangannya, tidak melaksanakan perintah utusannya, tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu kalau yang mengatakan ada orang yang tidak sholat mengatakan kita cukup berserah diri dan kita cukup menghambakan diri kepada Allah SWT, ini adalah suatu klaim yang dusta. Kenapa klaim disebut klaim yang dusta? Karena tidak diikuti oleh bukti nyata. Begitu juga kalau ada yang mengatakan muslimah perempuan mengatakan kemudian dia tidak merasakan perlu berhijab karena yang terpenting adalah menjaga hati, menjaga kebersihan jiwa dan seterusnya. Ini adalah omongan yang tidak pas dan berasal dari ketidakpahaman dia tentang hakikat Islam. Karena sesungguhnya Islam menghendaki seorang muslim adalah selain berserah diri dengan kepasangan kepada Allah SWT, dia juga harus tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan dari keduanya. Dalam perjalanannya para Rasul ini kemudian diberikan mukjizat. Mukjizat ini tujuannya adalah untuk melemahkan hujjah ataupun argumen orang-orang kufar. Jadi kata ijaz, mukjizat, ajiz artinya lemah. Jadi mukjizatnya sesuatu yang melemahkan orang kufar. Jadi tanda-tanda yang Allah SWT berikan kepada para nabi dan rasul untuk sebagai bukti membenarkan risalah mereka dan menjelaskan kebenaran yang mereka bawa. Oleh karena itu mukjizat juga disebut dengan ayat, disebut dengan tanda. Misalnya penggunaan istilah ayat ini kita temukan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa waqad utiya minal ayat ma amana ala mislihil bashar
Jadi setiap nabi itu diberikan ayat, tanda-tanda atau mukjizat yang tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat risalah yang dia bawa, memperjelas, dan sebagai tanda yang menunjukkan akan kebenaran risalah yang ia bawa. Ya, kita sudah tahu bahwa bagaimana sejumlah nabi dan rasul mempunyai mukjizat. Kita tahu Musa alaihissalam punya mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Isa bisa mengobati orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah SWT. Sementara Rasulullah SAW juga mempunyai begitu banyak mukjizat. Yang terbesar tentu saja adalah mukjizat beliau adalah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT bahwa dengan diutusnya para rasul ini merupakan refleksi dari kasih sayang Allah SWT kepada kita sebagai hamba-hambanya, di mana kehadiran mereka adalah untuk memberikan petunjuk, menjadi panduan bagi kita umat manusia untuk senantiasa mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Kemudian juga kita mempunyai kewajiban secara khusus kepada Rasulullah SAW yang merupakan penutup Nabi dan Rasul, merupakan suri tauladan kita, ya, seperti disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah, teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah SWT dan hari akhir, dan juga menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Kita berkewajiban menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagai panduan hidup. Beliau digambarkan seperti, diibaratkan sebagai Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau kita ingin tahu isi Al-Quran itu dalam bentuk kehidupan nyata, maka kita hendaknya melihat atau mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Kita juga berkewajiban mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, seperti ditahkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu maka ambillah, dan apa yang ia larang maka tinggalkanlah. Dan bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan kebiasaan Rasulullah SAW yang mubah sekalipun, itu yang mubah, yang tidak ada disebutkan ganjaran tertentu, itu kalau kita niatkan mengikuti dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, maka itu juga bisa mendapatkan berpahala. Misalnya contoh, mengikuti pakaian Rasulullah SAW, misalnya, kemudian gaya rambut Rasulullah SAW, misalnya. Itu yang sifatnya, kalau ulama fikih menyebutnya jibiliyah atau jibillah. Tetapi kalau kita niatkan, tidak kategori sunnah atau mustahabah. Tapi kalau kita niatkan itu dalam rangka iktidah bil Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, itu insya Allah akan mendapatkan pahala sebagai refleksi dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.